Halo semuanya, kembali lagi di channel Kode Awan. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan series belajar komputer programming lagi. Masih dengan platform yang sama, yakni LeetCode. Dengan study plan LeetCode 75 atau Blind 75. Masih dengan subtopik yang sama, yakni lanjutan dari video sebelumnya, yakni subtopik stack. Oke. Dan sini kita akan melanjutkan ke soal berikutnya yang bernama Asteroid Collision. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Oke, jadi di sini kita itu diberikan array yang bernama asteroids yang integers yang merepresentasikan asteroid yang ada seperti itu ya. Jadi di sini setiap asteroid itu mempunyai ukuran dan direction atau kemana dia mengarah ya asteroidnya. Nah, misalkan dia tuh bernilai positif, maka dia tuh menuju ke kanan, bila negatif menuju ke kiri. Nah, sini setiap asteroid bergerak di kecepatan yang sama. Nah, jadi kenapa sih kita diberitahu hal seperti ini? Nah, nanti misalkan ada yang asteroid yang ke kanan, kemudian asteroid yang kedua itu ke kanan juga. Nah, jika kecepatan itu sama move-nya, maka yang ke kanan dua itu tidak mungkin bertabrakan ya, karena dia saling maju satu sama lain dengan kecepatan yang sama. Oke, nah di sini kita disuruh mencari tahu semua asteroid setelah semua collision atau semua tabrakan ya. Nah, di sini jika dua asteroid itu bertemu, yang lebih kecil akan meledak. Nah, jika keduanya itu memiliki ukuran yang sama, maka keduanya akan meledak. Seperti itu. Nah, dua asteroid ini bergerak di sini kita kasih tahu juga ya. Dua asteroid yang bergerak dengan arah yang sama tidak mungkin meet atau tidak mungkin collision seperti ya. Oke, kita langsung saja ke misalkan di example 1 di test code-nya, di test case-nya maksudnya. Asteroidnya misalkan 5, 10, min 5. Nah, artinya itu 5 ke kanan. 5 itu artinya setiap nilai ini berarti besar asteroidnya atau size-nya. Size 5 itu ke kanan bergerak, 10 ke kanan. Jadi tidak mungkin dia bertemu ya, tidak mungkin collision. Kemudian yang ketiga itu min 5, artinya dia ke kiri. Yang ukurannya 5 itu. Jadi 10 ini akan bertemu dengan yang 5. Jelas-jelas 10 yang menang kan? Karena dia lebih besar, maka yang 5 akan hancur seperti itu. Makanya output dari test case yang pertama ini 5 dan juga 10. Nah, test case kedua ukuran itu sama 8 dan dia saling berbenturan, maka outputnya itu tidak ada karena keduanya meledak ya. Kemudian yang ketiga itu ada 10, 2 dan 5. Nah, min 5 ini akan menghancurkan yang 2 tapi tidak akan menghancurkan yang 10. Jadi sisanya itu hanya 10 seperti itu. Nah, untuk penyelesaian masalah dengan seperti ini, solusinya itu menggunakan data struktur stack ya, yang seperti kita tahu ya, ini subtopik dari masalah ini ya. Jadi, nah sebelum saya menulis kodenya, saya akan memvisualisasikan dulu bagaimana sih solusi dari problem ini. Oke, misalkan kita ambil test case yang pertama saja. Misalkan dia 5, test case pertama itu 5, 10, min 5. 10 dan juga min 5. Nah, simpelnya penyelesaian masalah saya ini di sini kita akan mengelup di array asteroid yang diberikan. Nah, kemudian kita akan cek, kita buat stack satu ya. Kita akan buat stack yang bernama st1. Nah, di sini kita akan cek apakah stack itu kosong atau tidak. Nah, misalkan kosong berarti dia tinggal mengpush atau karena tidak ada yang dibandingkan kan, karena masih kosong, maka 5 misalkan yang pertama itu 5 akan dimasukkan ke stack st. Jadi st itu bernilai seperti ini. Bagi yang belum tahu, stack itu data struktur ya yang dia tuh seperti gelas bentukannya, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, misalkan di sini akan kita masukkan nilai 5. Nah, jadi pada perluan kedua akan dicek yang 10 kan.
Nah, kita akan cek dulu apakah start itu kosong. Ternyata sudah ada 5. Berarti kita akan melakukan while di sini. While itu kondisinya itu jika startnya itu tidak kosong seperti itu dan true ya. Start tidak kosong, kondisi pertama itu start tidak kosong dan nilai start yang di top atau yang 5 ini itu ke kanan, kita cek dia ke kanan atau positif, dan nilai yang kita akan masukkan atau kita akan cek yang di array asteroid ini apakah dia itu ke kiri atau negatif. Nah, jadi misalkan kita akan cek nih, kita akan cek nilai yang di start yang di top atau yang terakhir kita masukkan itu positif atau negatif. Misalkan positif, maka di sini harus negatif. Seperti itu. Ini kita harus cek ini positif dan juga ini harus negatif. Karena jika tidak keduanya maka tidak akan mungkin terjadi benturan seperti itu ya. Harap kalian mengerti. Jadi kita cek nilai yang di start ini harus positif dan nilai yang di array yang kita akan cek ini juga harus negatif. Seperti itu. Nah, jika keduanya itu bernilai true, maka kita akan jalankan while-nya atau jalankan collision-nya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat di sini positif ya, bukan negatif, dan sini positif. Kalau positif atau kedua asteroid itu ke kanan, maka tidak mungkin ada collision. Maka di sini kita tinggal simply kita masukkan lagi nilai 10-nya di sini di start-nya. Oke. Nah, sini sudah kita masukkan nilai 10 di start-nya di sini. Kemudian kita cek nilai berikutnya atau min 5. Misalkan min 5 kan sudah terpenuhi, start itu sudah ada isinya. Kemudian nilai yang di top yakni yang 10 sekarang itu positif dan juga nilai yang akan dicek di array asteroid itu negatif. Maka di sini akan terjadi collision antara dua ini. Maka di sini kita cek. Kita akan membuat suatu penanda atau perbandingan sum yang variabel integer yang bernama sum. Kita akan tambahkan kedua ini antara yang ini dengan yang di top. Nah, sini bisa kita lihat dapatnya itu harusnya itu hasilnya itu 5 ya. Karena min 5 plus 10. Nah, jika hasilnya itu 5, berarti bisa kita ketahui bilangan yang positif itu pasti lebih banyak. Nah, jadi karena dia lebih banyak, maka dia tidak akan meledak. Justru yang meledak itu akan yang ini. Maka dengan nilainya ini positif, nilai sum ini kita cek apakah dia positif seperti itu. Nilai di asteroid yang kita cek ini, nilai di array asteroids tidak akan kita masukkan ke stack karena dia sudah hancur. Dihancurkan oleh yang 10. Sesimpel itu. Nah, dengan penanda bahwa kita tidak akan masukkan nilai yang min 5 ini, yang ini nilai asteroid yang di bagian I kita akan ubah menjadi 0 atau kita deklarasikan menjadi 0 nilainya. Nah, jadi di akhir bisa kita lihat di masalah ini bahwa asteroid itu tidak mungkin nilainya 0. Seperti itu ya. Nah, jadi dengan kita tahu bahwa ini itu sudah hancur, maka kita cek di akhir tuh. Maka ini bagian pushnya ya. Sorry tadi saya lupa jelaskan. Bagian pushnya itu bukan ada di while, tapi ada di bawahnya atau di bawah setelah while seperti itu ya. Jika ini nilainya itu bukan 0, maka kita akan push nilai itu ke start. Kita akan push nilai itu ke start. Push nilai yang di asteroid di bagian di indeks I. Seperti ini. Nah, oke. Setelah kita push, maka kita akan dapat ini khusus untuk test case ini ya. Misalkan nanti ada test case lebih panjang, dia akan cara kerjanya sama persis seperti ini, seperti itu. Nah, setelah kita push ke stack ini, harusnya stack itu sudah berisi nilai asteroid yang sudah selesai terkena collision ya, atau yang sudah aman, tidak mungkin terjadi collision lagi seperti itu. Tapi urutannya dia itu terbalik seperti itu. Kenapa terbalik? Misalkan di sini tidak terbalik sih, tapi kita harus
karena dia kita masukkan ke data struktur stack ya, maka kita itu harus mengambil nilainya dari top satu persatu seperti itu. Jadi kita buat perulangan lagi untuk mencari nilai yang di top stack, dan kita pop dia agar kita bisa meloop ke seluruh elemen yang ada di stack gitu. Bagi yang belum tahu, stack itu kita salah satu cara hanya ada salah satu cara untuk mengakses nilainya. Ini nilai yang adanya paling atas seperti itu. Jadi yang di bawah yang sudah kita push terlebih dahulu itu sebelum-sebelumnya itu tidak mungkin kita bisa dapatkan lagi. Seperti itu. Kalau kalian mengerti dengan ide penyelesaian masalah ini sebenarnya simpel. Kita langsung saja ke kodenya. Langsung coding ya. Oke, di sini saya akan membuat integer n mungkin supaya kita oke, ini bisa kita ganti ya, asteroid supaya tidak terlalu panjang kita ganti ast lah ya, jangan as saja. Kalau as gitu kan nggak bagus saya bilangnya ya. ast atau asteroid kita gunakan size. Jadi kita langsung for loop sini, i itu biasa 0 dan itu kurang dari n supaya tidak banyak menulis gitu. Nah, ini kita akan increment seperti biasa. Nah, di sini kita yang saya bilang while yang pertama. While. Nah, di stack itu ada fungsi yang bernama empty. Nah, jika kita menggunakan itu, jika dia empty maka dia akan kalau tidak salah dia itu jadi false seperti itu ya. Makanya kita harus isikan negasi di depannya. Oh ya, sorry. Kita buat stacknya terlebih dahulu. Cara buatnya stack, kemudian apa elemen di dalamnya, yang pasti integer di sini bernama st. Nah, jika st itu empty, ya seperti itu ya sini. Jika st itu empty dan, nah kita buat dalam kurung sini karena kita akan masukkan dan di dalamnya juga. Nah, st itu empty dan st di top atau nilai yang di paling atas tuh bernilai positif atau lebih besar dari 0, dan ast ya maksud saya, ast di indeks i itu bernilai negatif atau kurang dari 0, maka dia akan terjadi kolisi di sini. Gitu. Oke, jadi di sini yang seperti yang saya bilang tadi, saya akan membuat variabel sum. Mungkin yang lain bisa menggunakan fungsi absolut ya, atau nilai absolut yang tidak dipengaruhi oleh negatif. Tapi di sini menurut saya lebih simpel menggunakan sum seperti ini ya. Jadi sum itu yang saya jumlahkan itu st di top atau stack yang paling atas tambah dengan nilai asteroid yang di i yang kita cek. Seperti itu. Simpel. Kemudian di sini kita isikan kondisi jika sum itu lebih dari 0, ya seperti yang kita lihat tadi. Jika sum itu lebih dari 0, maka otomatis yang lebih besar itu yang di top. Karena dia yang nilainya positif. Seperti itu ya. Maka di sini kalau sum lebih kalau stacknya itu lebih besar yang di top, maka kita tidak perlu mengepop stacknya, namun kita hanya perlu menginisialkan ast yang di i ini jadi nilainya 0. Seperti itu. Kemudian else if sum itu nilainya kurang dari 0. Nah, di sini jika kurang dari 0 maka otomatis nilai yang kita cek itu atau nilai yang negatif itu lebih besar daripada yang positif. Atau misalkan ini min 11 dibandingkan dengan min 10, hasilnya itu pasti min 1 kan. Maka di sini stacknya kita akan pop atau kita akan hapus elemen paling atasnya. Seperti itu. Nah, sini juga ada kondisi yang lain atau else. Jika sum itu nilainya sama dengan 0. Nah, apa sih kalau nilai sum itu sama dengan 0? Berarti kedua nilainya itu sama seperti ini ya. 8 ketemu dengan min 8 seperti ya. Jadinya. Maka di sini keduanya kita lakukan. Ya, ini stacknya kita pop. Kemudian asteroid yang di i juga kita inisialkan dengan nilai 0. Seperti itu. Aku harap kalian mengerti. Jadi kita akan menghancurkan isi dari stack dan juga tidak akan memasukkan nilai di indeks i ini ke stack gitu. Jadi di sini yang saya bilang jika nilai dari ast
ST di I ini tidak sama dengan 0, maka kita akan kita buat satu line saja. Kita akan push nilainya. Oke, kita akan push seperti ini. Oke, sudah ya. Ada kalian mengerti? Nah, setelah pengulangan itu, kita akan membuat bisa kita lihat ya di sini itu jenis kembaliannya itu vektor integer. Dan kita tidak bisa semena-mena langsung mereturn stack st-nya ini, walaupun sudah berisi jawaban yang valid. Jadi untuk memasukkan dia ke vektor integer, kita buat vektor integer lagi, yang bernama answer mungkin. Nah, kita di sini kita inisiasikan besar nilai besar atau panjang dari vektor answer ini ya, yakni panjangnya itu sama dengan size dari stacknya. Oke. Kemudian di sini saya akan menggunakan for loop lagi. In I itu sama dengan st size min 1, karena kita akan memasukkan nilai stack yang terakhir atau yang paling atas ke indeks terakhir di indeks answer seperti itu, karena kita hanya bisa mengakses nilai stack yang di paling atas atau paling terakhir yang top ya, supaya dia tetap berurutan seperti itu maksud saya. Dan ini lebih dari sama dengan 0 karena kita akan mendekremen i-nya. Jadi simpel, answer di indeks i itu sama dengan stack di top. Kemudian jangan lupa stacknya kita pop. Karena setelah kita ambil nilai yang di atas, kita tidak perlu mengambil lagi nilai yang di atas, maka kita harus hapus nilai yang di atas agar nilai yang di bawahnya itu muncul ke atas, jadinya dia yang sebagai top seperti itu. Oke, mungkin setelah ini kita tinggal nge-return answer-nya. Kita run dulu. Oke, accepted. Yang kita submit. Harusnya aman-aman saja. Oke, runtime-nya 17 millisecond, sorry. Tadi itu dengan solusi yang sama dapat 6 second, mungkin ada kesalahan di virtual machine-nya di sini. Delete code. Coba kita ulang. Oke, bisa kita lihat dapat 4 millisecond. Karena operasi yang dilakukan di dalam stack ini big O notation-nya itu bernilai O of 1 seperti itu. Jadi dia nilainya konstan dan cepat banget ya. Mungkin kalau ada yang belum mengerti bisa tanyakan di kolom komentar. Saya akan dengan hati menjawab. Jangan lupa juga di like, komen, dan juga subscribe di video ini jika menurut kalian video ini membantu. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.